Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf diri saya sendiri, khususnya untuk umumnya ya. Saya seorang yang bisa dikatakan belum tahu juga bodoh. Gini Gus, pertanyaan pertama yang saya tanyakan, saya ini sering melakukan sholat tapi bayangan itu selalu hilang-hilang. Suatu contoh, padahal sudah dipagari Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, di dalam waktu itu hilang. Cuman saya itu bisa menghalau dengan tulisan, katakan tulisan Allahu Akbar, saya eling-eling itu, tapi hilang lagi. Itu cara mengatasinya gimana? Terus apa ada amal-amalan khususnya? Pertama itu. Yang kedua, saya mohon pengertian penjelasan karena saya juga orang bodoh, katakan tadi apa yang dinamakan syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Jadi sementara ini saya bisa mengartikan cuman syarikat aja. Nah, ini aku mohon penjelasannya. Terus untuk penjelasan selanjutnya mohon dijelaskan agar saya bisa mengerti. Nah, terus yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang sudah mengamalkan syarikat, tarikat, makrifat, hakikat? Nah, biasanya aku itu cuma sekedar tahu saya. Kok sudah mengamalkan, sudah syariat, tarikat, makrifat, hakikat, ternyata orang tersebut masih mau misuh, pernah misuh. Itu apa sudah menjalankan yang telah dikatakan syarikat, tarikat, makrifat atau hakikat? Terima kasih atas waktunya Gus. Nggih, sami-sami. Siapapun kita ketika melakukan sesuatu yang diwajibkan Allah, contoh di dalam syariat sholat, nggak bisa bertemu Allah, nggak bisa selama hati kita belum bisa mengesahkan Allah. Saya ulang, siapapun kita tidak akan pernah bisa melakukan sholat dalam keadaan bertemu Allah dalam kurung khusyuk, tidak bisa selama hati kita belum sampai keesaan pada Allah. Alimo koyo opo kita tentang ilmu apapun ya, tidak akan bisa Pak. Terus solusinya bagaimana? Padahal kalau kita mengacu pada surah Al-Baqarah 238, wajib waktu sholat jenengan iku bertemu Allah dalam kurung khusyuk, wajib. Kok yo ketemu sakliyane Allah? Wis, saya tidak bermaksud menyalahkan orang lain, tidak. Tolong dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79. 79. Di sini ada dua kelompok seseorang waktu sholat. Pertama bertemu Allah, kedua tidak bertemu Allah. Hukumnya bagaimana? Dalam ayat ini disampaikan. Ada dua orang sholat itu, mutunya hati itu dalam keadaan seperti ini. Pertama, ini wajah tuwaziyah
wajah ruhnya itu betul-betul menghadap wajah Allah. Inilah yang kumaksud bertemu Allah. Inilah yang kumaksud salat dalam keadaan khusyuk. Bagaimana ayat itu mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Seseorang yang melakukan sholat dalam keadaan ini berarti orang itu tidak menyekutukan Allah. Mohon dipahami, mohon dievaluasi. Lah tandanya orang itu kalau betul-betul bertemu Allah, di dalam hati orang itu tidak ada rasa atau iman bahwasanya dianya yang melakukan. La yarawna li anfusihim syai'an. Enggak. Bahkan dalam hatinya yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Hanya Allah yang melakukan. Dirinya sudah tiada. Inilah yang dimaksud sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku ke wajah Allah. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini hatiku Pak mesti lalai tentang urusan samawat wal ard, ma fis samawati wa ma fil ardi. Isi dunya iku nggak ada, apalagi lafat Allah nggak ada, sifat ya juga nggak ada, semuanya sudah tidak ada. Terus bagaimana yang kedua, orang yang melakukan sholat tapi roh hati kita itu menghadap samawati wal ard, lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Bagaimana? Ayo kita ambil ayat ini dari sisi mafhum mukhalafah, artinya kebalikannya bagaimana? Jawabannya, tatkala siapapun melakukan sholat, hati kita, ini menurut pandangan hakikat loh ya, terus hati kita isinya itu adalah langit dan isinya bumi, otomatis kita nggak bisa bertemu Allah. Terus perilaku yang seperti ini bagaimana? Dijawab, ditutup dengan ayat yang terakhir tadi ya, kalimat yang terakhir tadi kan disebut wama ana minal musyrikin, maka manafinya tidak ada, akhirnya wa ana minal musyrikin, berarti saya termasuk masih golongan orang yang menduakan Allah. Dengan apa? Isi samawat wal ard, berarti saya miturut pandangan hakikat sholat saya ini hatiku syirik kepada Allah. Terima gak terima itu, tapi ingat, saya tidak bermaksud untuk mensirik-sirikan orang, tidak Pak Estu. Saya menjelaskan maksud daripada ayat ini. Tolong dalam ayat itu ambil juga makna kebalikan, itu yang disebut mafhum mukhalafah. Terus bagaimana caranya supaya dalam hati tidak ada gambar samawati wal ard selain Allah? Bukan lafat loh ya, maksud saya selain Allah itu bukan lafat, bukan lafat Allah. Biar di dalam hati kita hanya Allah. Yang ku maksud Allah bukan isim, bukan nama, bukan lafat, bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Itu bagaimana caranya? Jawabannya jenengan iku di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18, dan juga jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 31. Bagaimana?
alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Ketika jenengan mendengarkan ajaran Allah di jalur dinu tauhid, imani lalu amalkan. Kalau dalam surat Ali Imran 31, ikutono ajarane Kanjeng Nabi, ojo syariat tok, naiklah ke hakikat supaya bisa sampai ke makrifat bertemu Allah. Itu loh maksudnya. Pun. Jadi intinya seperti itu Pak. Caranya bagaimana? Itu tadi. Jenengan kali kula hati ini wajib menerima pengajaran ilmu untuk mengesahkan Allah, yaitu ilmu tauhid, untuk supaya bisa makrifat pada Allah. Wes, itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud syariat, thariqat, hakikat, makrifat? Bon, kalau jelaske. Syariat itu adalah ilmu untuk mendidik jasmani kita. Kita manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita dididik Allah lewat ilmu syariah. Piye carane salat secara syariat sing bener. Hafidu ala sholawah. Akhirnya di dalam agama Islam kita muncul terkait masalah ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran dan lain sebagainya. Intinya ilmu tentang sholat secara syariat di jasad ini jenengan tegakkan. Wong Indonesia miturut syariat ilmu harus menghadap ke barat karena kiblatnya Ka'bah itu ada di Mekah. Nggak boleh kita sholat ngadep ke timur karena kiblatnya di barat. Orang Indonesia. Apa syaratnya sahnya sholat? Itu harus kita penuhi ilmu semuanya Pak. Ini syariat yang disebut syariat. Lah, yang dimaksud thariqah itu apa? Jalan. Mana jalan itu yang dimaksud? Semua aktivitas yang Allah hadapkan terhadap kita itu adalah thariqah. Nama-nama ibadah makduf atau ghairu makduf inilah thariqah. Contoh nama sholat iki thariqah. Nama ngaji iki thariqah. Nama zakat ini thariqah. Nama puasa semua thariqah, haji thariqah. Jadikanlah thariqah atau jalan untuk bertemu Allah. Ini kalau tidak ada hakikatnya mohal alias nggak mungkin jenengan bisa bertemu Allah. Laksana ini kita bawa sepeda nggak punya hakikat, nggak punya tujuan, terus kendalan. Kita ke jalan raya ditanya, Pak mau kemana? Nggak tahu, nggak ada hakikat tujuan. Itu namanya orang apa Pak? Mungkin orang bingung. Kita bawa sepeda, tumpaan ilmu. Itulah syariat, thariqahnya namanya jalan mana? Terserah. Ada jalan protokol, ada jalan nasional, ada jalan WR Supratman, banyak jalan nama-nama. Ditanya, Pak kemana? Tujuan Anda? Wong berhubung gak ada tujuan. Wis sembuh, pokoknya muter. Wong gak ada tujuan. Hakikat itu tujuan. Apa tujuan kamu sholat? Mestinya dijawab menyembah Allah. Lagi itu ke? Bertemu Allah. Tapi nyatanya mengapa kita bertemu selain Allah? Samawati wal ardiku. Ayo. Karena kita tidak sebetulnya
belum berhakikat. Betul. Ini yang terjadi pada diri kita. Apabila jenengan berhakikat, punya tujuan, maka jenengan dengan membawa sepeda lewat jalan ini, tujuan itu akan pasti nyata. Wujudnya tujuan itu disebut makrifat atau sudah sampai pada tujuan. Hakikat sampai ada, bertemu Allah dalam sholat, maka nyatane hakikat disebut makrifat. Makrifat itu bertemu, melihat, dateng Gusti Allah. Wis iki penjabaran syariat torikot hakikat makrifat. Saya tidak berbicara torikoh yang di luar sana kumpulan A sampai Z, ndak. Sekali lagi saya bicara torikoh hakikatnya itu seperti ini. Kumpulan-kumpulan di luar sana yang katanya muktabaroh, mohon maaf, ya kita tanyakan apakah betul ketika suluk sudah sampai bertemu Allah, ketika bertorikoh itu kita jalan sudah sampai wusul pada Allah, udah sampai jawab sendiri dalam hati jenengan berpuluh tahun. Kita bertorikoh A sampai Z, pertanyaannya sudahkah ke makrifat? Tak jawab. Jikalau tidak ada hakikat dalam hatimu, yaitu tujuan, artinya ilmu, hakikat untuk memberikan supaya tujuanmu benar, tak jamin mesti ketemu tentang masalah ghaibi makhluk pun titik, nggak akan pernah sampai ke ghaibannya Allah. Yes. Karena kami juga pelaku. Saya tidak benci terhadap toriko-toriko, enggak, cuman saya kasih masukan supaya kita berpuluh tahun ketika bertorikoh itu estu bisa wusul terhadap Allah itu bagaimana. Yes. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa tadi aku lupa? Hah? Misuh. Oh iya. Tanda-tanda orang bermakrifat iku kok kadang ono sing misuh. Nah, iku piye? Apakah itu termasuk wong makrifat? Ngetan. Kenalilah dulu apa nafsu dalam diri kita. Kalau kita sudah kenal nafsu dalam diri kita, maka kita akan berupaya untuk melumpuhkan nafsu dalam diri kita. Kalau sudah lumpuh, maka muncullah keakuan Allah. Kalau muncul keakuan Allah, maka di situ tidak ada batasan. Bisa. Yang namanya ahad Allah itu bisa dibatasi apa mbak? Mboten mbak? Nggak bisa. Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apapun, karena apapun di mata Allah itu sudah tidak ada. Jelas untuk bingung nih, lihat toh, ngeten Pak, jenengan kalih kula asale kan boten nenten, asale kan gak wujud, wujudnya sebab diwujudno sing berarti asine kita itu wujud mboten? Mboten toh? Mengapa kita ngaku-ngaku wujud? Padahal sifat wujud itu sifatnya Allah. Loh, ini loh Pak. Kita mengaku wujud itu karena alladzi yuwaswisu fi sudurinas, disebul dodo sampean kali kula mbek nafsu supaya kita ngaku-ngaku wujud, supaya kita ngaku-ngaku duwe ini duwe itu, bisa ini bisa itu. Wes wonten mriki lho Pak persoalannya itu. Makanya tujuan ilmu hakikat adalah untuk mengosongkan
semua apa yang tadinya sifat wajib Allah kita rampas, kita kembalikan dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Di sini Pak, makanya pentingnya dinut tauhid disampaikan di tengah golongan kita yang ada di syariat, supaya kita itu hati gelem sadar lan nyadari bahwasanya kita semua makhluk manusia itu ora iso opo-opo lan ora duweni opo. Sampeyan buka nanggone sifat wajib Allah, mulai wujud sifat nafsiyah, wujud sifat wajib Allah, lawane wujud tidak wujud Adam, iku dadi sifat wajib kita. Tidak wujud iku dadi sifat wajib kita, artinya walaupun secara basariah kita kelihatane koyoke wujud, tapi sifat basiroh hati kita tidak boleh ngaku kalau kita makhluk yang wujud. Gus tambah ngeluh aku ngajak mbek pean. Pun nyun sewu Pak, nek sik dereng dong wis sampean simpen keterangan ini tadi ning lemari, mbok menawa besok-besok jenengan nyun sewu bisa jadi hidayah Allah muncul ajenge sare baru kebuka, empun langsung ditolak aja, disimpen ning lemari, suatu saat nek wis wayah hidayah teko mesti paham. Nggih, apakah orang yang sudah makrifat itu dia itu tidak mesuh kolo-kolo? Ngerti kolo-kolo nggih? Wis tandane makrifat ya apa? La yarauna li anfusihim say'an. Dalam hatinya sudah tidak ada rasa keimanan kalau dirinya yang wujud, dirinya yang melakukan. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru dalam hatinya keakuan Allah. Yang nomor tiga, tatmainul qulub. Hatinya selalu damai karena selalu berzikir. Loh, bagaimana salah Gusti Allah misuh? Apa mungkin si makhluk iku misuh wong dirinya sudah tidak ada. Tinggal kita melihat dari sisi mana ngoten mawon. Gak usah jauh-jauh Pak. Jenengan melihat sing ngaji ku sapa? Terserah. Jenengan nek ndelok makhluke ya klason. Coba kira-kira klason iso ngaji to nyocot malaman apabila tidak ada Allah hidup dalam diriku. Saged telek klason iki padha mek jenengan. Ya ta? La haula walaku. Tinggal pertanyaannya, kita itu memandang dari sisi mana? Kalau sisi syariat mandang makhluke jelas klason. Kalau hakikat mandang Allah uripe, apa mungkin muklason iku mau duwe hak hidup? Enggak punya. Sifat hayat masuk dalam sifat wajib Allah di dalam ma'ani hayat hidup, itu sifat wajib Gusti, bukan klason. Wis nek sik dereng paham, kula mboten saged berlarut-larut. Ya wis iku mang sampean simpen. Wis muga-muga kula nggih hablum minan nas tak dongakno ndang oleh hidayah.